nama saya Arianti, kelas PGSDA angkatan 2023 dengan NIM H052311. Pada video ini saya akan melakukan wawancara atau semacam podcast kepada Bapak Kepala Sekolah SDA. Kepada Bapak narasumber, mungkin saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya asli selaku sekolah di SDA ini, dan mungkin beberapa hari kemudian ini saya dijalankan oleh orang. Jadi mungkin ada beberapa semacam pernyataan untuk prospek hari ini podcast. Baik Pak Yadi, mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama ini mulai dari struktur organisasi sekolah. Nah, di sekolah ini bagaimana struktur organisasi yang disusun Pak? Siapa saja yang memegang jabatan inti? Juga bagaimana alur koordinasi kerja antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan masing-masing tugasnya? Pak. Dalam hal struktur organisasi ada dua macam di sini, ada macam struktur organisasi wajib, kemudian ada juga nama istilahnya tugas tambahan. Jadi dalam tugas tambahan itu ada pun ASN atau ketika lain bertugas di situ. Jadi kami sudah bagi pabrik, ada yang misalnya di ekstra kurikuler, kita kurikuler, ataupun kurikuler. Dalam tugas tambahan sebagai guru asisten di sini di samping juga tugas-tugas wajibnya untuk mengajar kelas. Terus kalau misalnya ada dua orang di sini, yaitu Muhammad Asri yang bertindak sebagai jalangan di sini, kemudian kedua masih bertindak sebagai penyelenggara. Itu di sana. Terus kalau bagian untuk kurikulum, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah Pak? Dan bagaimana proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Serta bagaimana sistem penilaian atau asesmen hasil pelajaran? Itu sebenarnya ini karena mengenai kurikulum di sekolah ini ada mulai dari kelas 5 itu pakai kurikulum ASP, tapi untuk kelas 4, 5, 6 ada juga yang pakai kurikulum mereka, ada juga ASP. Ke depan nanti semua guru-guru di sini akan kami ikutkan semacam workshop untuk mengikuti kurikulum baru yang namanya kurikulum milenial. Kemudian masalah hubungan guru dengan kepala sekolah, sebelum melaksanakan kegiatan setidaknya harus ada semacam pertemuan kecil, baik secara melalui media sosial SDA 40 itu sendiri atau semacam tatap muka. Kemudian apa lagi? Kalau untuk penilaian asesmen di sini ada 3 macam itu. Ada misalnya ada 2 macam ya. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif itu macam-macam penilaian, ada dalam kelas, ada di luar kelas. Kemudian asesmen sumatif itu dilaksanakan pada saat misalnya pada saat pembelajaran itu sudah berjalan sekitar 5-6 minggu. Itu kita laksanakan namanya asesmen sumatif. Tapi kan sekarang asesmen seperti itu sebenarnya tidak diwajibkan lagi. Tapi namanya apalagi kan kelas SD ini
masih perlu semacam banyak-banyak tatap muka. Makanya kami tidak terlalu cepat ini untuk masukkan yang namanya kurikulum planning. Kita di sini itu bagaimana sekolah ini melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja guru dan pengajar? Dalam hal evaluasi kinerja rektor guru, jadi ada periodiknya itu dari setiap 1 bulan itu kami melaksanakan banyak observasi. Kepala sekolah yang melakukan observasi di dalam kelas. Jadi setiap kelas itu saya cek semua mulai dari penilaiannya, RTP-nya, kemudian media kemudian masalah observasinya itu sudah dimasukkan ke dalam jadi setiap tahun itu ada namanya penilaian kinerja sendiri yang diambil oleh guru. Ada semacam aplikasi untuk kinerja. Apa saja yang menjadi prioritas pengembangan sekolah yang penting dalam PKS dan apakah penyusunan PKS ini dilakukan berdasarkan hasil produktivitas? Dalam hal penyusunan PKS kami selalu dapat kembali bersama guru-guru di sini. Kemudian hasilnya itu kami bawa ke dinas pendidikan. Karena sekarang ini ada aturan-aturan baru. Saya ini 10% beda foto, 20% ini untuk insentif tenaga honorer, kemudian 10% lagi misalnya kemudian yang bisa dari kembangan ke depan ini. Dan di sini juga ada istilah namanya bos kinerja. Sebenarnya ini bos kinerja. Jadi di SD ini saya karena istilahnya dia baru sampai di sini. Pernah ada siswa yang dulu yang lulus langsung dapat. Jadi sekarang ini kami menyiapkan alat-alat olahraga sesuai dengan bahan. Saya rapidnya kalau bisa mengganti dan saat ini kami sementara melakukan itu dia. Terus bagaimana penyusunan pendidikan yang ada di sekolah Nah, kalender pendidikan itu mengacu ke pendidikan. Saya kalender pendidikan ini tidak bisa dibuat karena pendidikan sendiri. ada apa saja yang digunakan untuk kegiatan sekolah? Kalau di sini ini ada semacam literasi Al-Quran itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Lalu diselingi dengan kegiatan. Kemudian hari-hari juga kami laksanakan kegiatan pramuka sejak kami semua jadi pembimbing dari luar untuk memberikan semacam pendidikan. Ya, sedikit sekali. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah berpartisipasi dalam wawancara saya kali ini dan menjawab semua pertanyaan dengan baik dan alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.